Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Saya Rifatullah Fahmi. Di sini saya akan menjelaskan dan memberitahu bahwa cara mengisi lembar kerja deskripsi bibliografi A.C. Di sini saya sudah memiliki buku yang akan diinput dalam lembar kerja ini, yaitu berjudul Dosa-dosa istri yang dibenci Allah sejak malam pertama. Kita langsung isi aja input data bibliografi. Di sini judul kita tulis dosa Lalu selanjutnya ada GMD. GMD-nya ini kita strip saja karena tidak diketahui. Pada ACR apabila tidak diketahui, kita cukup isinya strip saja. Lalu judul tambahan ini tidak ada, strip. Pernyataan tanggung jawabnya, yaitu ada dua di sini di bukunya, yaitu penulis atau pengarang dan editor. Jadi kita langsung tulis saja penulisnya. Penulis, koma, Arif Mashkur Arif Rahman. Lalu titik koma untuk memisahkan antara penulis dan editor. Tulis editor, koma, yaitu Gabriel. Lalu edisinya ini dikarenakan buku ini tidak memiliki edisi, namun tercantum cetakan, itu cetakan 1. Lalu pernyataan tanggung jawab dari edisi ini tidak ada, kita strip. Data khususnya pun tidak ada. Lalu tempat terbitnya ini di Yogyakarta. Lalu penerbitnya itu Sabil. Tahun terbitnya ini 2011. Ya. Deskripsi fisiknya ini kita menerangkan berapa halaman bukunya dan berapa panjang bukunya. Di sini halaman bukunya 212 halaman. Kita tulis HLM, lalu titik koma. Panjang bukunya itu 20 cm. Di sini kita bisa ukur sendiri atau biasanya tercantum di deskripsi buku. Lalu selanjutnya seri. Di sini serinya tidak ada. Catatan ini biasanya terdapat di belakang cover buku berupa sinopsis. Langsung aja dari sini. Ya sudah. Selanjutnya nomor standarnya ini ISBN dari buku tersebut. ISBN-nya ini 978 strip 602 strip 978 lagi strip 725 strip 2. Dan buku ini jika tercantum harga bisa dituliskan di tabelnya. Kebetulan buku ini dijelaskan harganya, yaitu 30.000. Selanjutnya abstrak ini sama isinya seperti catatan. Kita isinya bisa sama seperti catatan. Lalu tajuk entry utamanya ini ada Mashkur Arif Rahman. Dikarenakan tajuk entry utama itu adalah pengarangnya. Lalu di sini ada tajuk entry tambahan. Tajuk entry tambahan itu saya mengambil judul dan subjek. Kita bisa ambil judulnya, kita langsung copy saja dari atas. Kita copy. Lalu kita tempelkan di tajuk entry tambahan pertama. Lalu ada satu Romawinya itu subjeknya itu
Fikih Wanita. Dikarenakan buku ini membahas tentang fikih wanita dalam Islam. Acuannya kita strip saja, tajuk subjeknya itu ilmu fikih. Jika merasa sudah semua terisi, coba dicek kembali apabila takutnya ada yang terlewat dalam pengisiannya. Dan jika sudah merasa yakin, kita langsung membuat kartu katalognya. Saya Muhammad Zarfan Ameraldo dari kelompok 5 ingin menjelaskan bagaimana cara membuat kartu katalog. Sebelum membuat kartu katalog, alangkah baiknya disiapkan dulu data-data bukunya dalam bentuk AACR. Ya, pertama kita buat dulu katalog utamanya. Pertama, masukkan tajuk entry utamanya yaitu berupa nama pengarangnya. Lalu masukkan judul bukunya. Selanjutnya, apabila ada anak judul, bisa ditambahkan titik 2, lalu anak judulnya. Karena ini tidak ada anak judulnya, langsung kita kasih slash atau garis miring, lalu masukkan nama pengarangnya. Titik koma. Apabila ada editor, bisa ditambahkan dengan cara seperti ini. Editor, koma, nama editornya. Titik. Lalu kita masukkan tempat terbitnya dengan cara dikasih strip tempat terbitnya. Titik 2, nama penerbit, koma, tahun terbit. Selanjutnya kita kasih deskripsi fisik dari buku tersebut. Pertama kita masukkan dulu jumlah halamannya. Titik koma. Lalu kita masukkan dimensi buku tersebut. Apabila ada ilustrasi bisa ditambahkan dengan cara kasih titik 2, lalu kasih tulisan L titik. Karena ini tidak ada ilustrasinya, maka langsung saja dikasih titik koma. Dimensi bukunya yaitu 20 cm. Selanjutnya kita masukkan catatan dari buku tersebut.
Selanjutnya kita masukkan nomor ISBN buku tersebut. Cara mengetikkan ISBN, lalu masukkan nomornya. Apabila ada keterangan harganya dikasihkan, bisa dimasukkan dengan cara titik koma, tuliskan harganya, harga buku tersebut. Nah, di bagian bawahnya kita masukkan, kita jejakkan untuk tajuk entry tambahannya. Misalnya kita bisa masukkan pertama subjeknya, lalu kita bisa masukkan judul bukunya dengan cara satu Romawi, lalu judul bukunya. Selanjutnya kita buat, ini katalog utamanya sudah jadi, selanjutnya kita buat katalog entry tambahannya. Kita bisa copy aja katalog utamanya, karena ini tidak jauh berbeda. Nah, ini kita akan buat katalog entry tambahan judul. Berarti di bagian paling atas kita masukkan judul bukunya. Dan cara memberikan tab, lalu judul bukunya. Karena judulnya sudah dimasukkan, berarti ini bisa dihapus. Nah, katalog entry tambahan judul sudah jadi. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembuatan katalog online. Saya Rifatullah Fahmi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput data buku bibliografi ke dalam katalog online. Yang pertama harus kita lakukan yaitu kita harus ke database katalog online ya. Di sini saya menggunakan Slims. Kita ketik Slims yang kita punya, Slims underscore nama database kita. Sebelumnya kita harus buat dulu databasenya, dan jika sudah maka akan tampilannya seperti ini, tampilan home-nya. Lalu kita pilih menu bibliografi. Di sini ada buku-buku yang sudah saya input ke dalam database saya. Di sini juga banyak pilihan menu. Namun jika ingin menginput buku, maka kita pilih menu Add New Bibliography pada sisi sebelah kiri atau pada sisi sebelah kanan atas. Kita klik, maka akan tampil
kolom-kolom untuk mengisi data dari buku-buku. Yang pertama kita isi yaitu title. Title itu judul bukunya. Kita langsung tulis. Lalu di sini ada pilihan author. Dikarenakan buku yang saya input ini autornya ada 2, yaitu pengarang dan editor, maka kita input dua-duanya. Tapi kita input dulu satu-satu. Author name-nya yaitu Maskur Arif Rahman. Di sini ada pilihan personal name, badan organisasi, dan konferensi. Kita pilih personal name. Lalu di sini ada primary author dan banyak pilihannya. Dikarenakan Maskur Arif Rahman ini merupakan pengarang utama, maka kita pilihnya primary author. Lalu kita insert to bibliography. Selanjutnya kita masukkan nama editornya yaitu Gabriel Malik. Di sini juga personal name sama, namun ininya diubah menjadi editor. Insert, dan kalau sudah kita silang, klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu ada statement of responsibility. Di sini ini merupakan pernyataan tanggung jawab. Pernyataan tanggung jawabnya itu biasanya pengarang, yaitu Maskur Arif Rahman. Arif Rahman. Lalu edisinya ini kita isi cetakan 1. Soalnya kita tidak mengetahui buku ini edisinya edisi berapa, tapi cuma tercantum cetakannya. Di sini bisa kita tulis cuma CET, CET.1, bisa seperti itu. Lalu specific detail info ini kita kosongkan. Di sini ada add new pattern. Di sini bisa kita mengisi prefixnya, kodenya untuk kode. Ini kita bisa pilih B20. Terus disesuaikan saja B-nya mau berapa. B20 bisa kita sesuaikan saja. Kita langsung menggunakan yang sudah ada. Di sini saya menggunakan B20.000. Lalu kita pilih total itemsnya 1. Lalu collection type-nya itu buku teks. Kita pilih buku teks. Lalu lokasinya di my library. Nah, jika sudah, selanjutnya kita mengisi kolom berikutnya. GM date kita tidak perlu ubah. Content type juga tidak perlu, media type juga, career type juga tidak perlu, frekuensi juga tidak perlu. Langsung kita isi ISBN atau ISSN. Jika sudah, kita langsung input publisher-nya. Publisher ini merupakan penerbit. Penerbitnya itu Sabil. Lalu publishing year, tahun terbitnya itu 2011, dan publishing place, tempat terbitnya itu Yogyakarta. Di sini ada collection. Collection ini berisi mengenai data dari buku itu, berapa halamannya, atau apakah ada ilustrasi dan panjang bukunya. Di sini halamannya 212 halaman dengan tidak ada ilustrasinya, langsung ke panjang bukunya yaitu 20 cm. Series titelnya kosongkan saja karena tidak mempunyai series. Klasifikasinya kita bisa lihat nomor kelasnya ini di
tajuk online perpustakaan. Namun saya sudah mengecek tajuk online-nya. Untuk kelasnya ini, nomor kelasnya ini 297 mengenai ilmu fikih. 297, lalu spasi 3 huruf pertama nama pengarang yaitu MAS, lalu spasi huruf pertama judul yaitu D, dikarenakan huruf pertama judul itu D, dosa-dosa. Selanjutnya kita isi subjeknya, add subject. Subjeknya itu kita bisa isi fikih wanita. Kita topik ini masuknya ke primary, dikarenakan buku ini berisi tentang fikih wanita dalam agama Islam. Kita insert. Oke. Selanjutnya disilang. Abstraknya ini sama seperti yang ada di tabel sebelumnya. Kita langsung copy saja, atau kita ketik saja. Atau kita copy saja. Kita copy. Nah, kalau sudah, kita masuk ke image atau cover buku. Di sini, jika kita memiliki cover bukunya, bisa kita masukkan foto cover bukunya supaya pada tampilan database-nya kita bisa melihat bahwa buku ini merupakan buku yang sesuai. Bisa kita lihat covernya itu. Ini bisa kita isi cover bukunya ataupun tidak masalah. Lalu di sini ada file attachment, ini kita kosongkan. Related bibliodata kita kosongkan. Lalu hide in opaque, ini kita show karena kita ingin menampilkan hasil dari inputan data ini ke tampilan menu database supaya tampil. Kalau di hide ini tidak akan tampil. Lalu promote to homepage, don't promote, kita tidak usah utak-atik ini. Lalu kita langsung save. Kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah, kita bisa cek ke bagian menu bibliografinya. Nah, langsung terdapat input data dari buku yang tadi saya input. Berarti jika sudah ada di tampilan ini, di tampilan bibliografi, maka buku tersebut sudah terinput di dalam database. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Saya Dwi Okta. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat deskripsi bibliografi serta kartu katalog untuk buku aksara non-Latin. Adapun buku aksara non-Latin yang akan kita bahas kali ini merupakan buku dari seri Mina no Nihongo yang berjudul Mina no Nihongo Shokuni Shokudeyomu Rutakiku ni Jugo. Buku ini ditulis oleh 5 orang penulis yang bernama Machino Akiko, Saoda Sashiko, Shigekawa Akemi, Tanaka Yone, dan Mizuno Mariko. Yang diterbitkan oleh 3A Corporation di Tokyo, Jepang pada tahun 2001. Pada pembuatan deskripsi bibliografi buku non-Latin ini,
saya menggunakan format yang terdapat pada CR2. Adapun dalam deskripsi bibliografi terdapat 8 sumber informasi untuk daerah deskripsi, di antaranya seperti judul, edisi, data khusus, keterangan penerbit, deskripsi fisik, seri, catatan, dan penomoran standar. Selanjutnya, kita akan mulai mengisi deskripsi bibliografi buku non-Latin yang dimulai dari deskripsi judul. Untuk judul, kita dapat melihatnya pada halaman cover, yaitu Mina no Nihongo Shoku ni atau Mina no Nihongo Shoku 2. Untuk GMD, tidak perlu diisi, dan cukup berikan tanda strip. Dalam buku ini terdapat judul tambahan, yaitu Shokude Yomeru Topiku Nijugo atau Shokude Yomeru Topiku 25. Untuk pernyataan tanggung jawab, kita akan menuliskan satu orang nama penulis yang dicantumkan pertama kali pada buku tersebut, yaitu Makino Akiko. Sedangkan untuk keempat lainnya akan diwakilkan dengan DKK. Dikarenakan buku tersebut tidak menerangkan informasi terkait edisi dan pernyataan tanggung jawab terkait edisi, maka cukup berikan tanda strip. Begitu pula pada data khusus. Untuk tempat terbit, kita dapat menuliskannya di Tokyo, di mana tempat buku tersebut diterbitkan. Yang diterbitkan oleh 3A Corporation. Pada tahun 2001. Selanjutnya untuk deskripsi fisik, kita akan mencantumkan jumlah halaman, ilustrasi buku, ada atau tidak, serta panjang buku atau ukuran buku. Adapun buku Mina no Nihongo ini memiliki total halaman sebanyak 90 halaman dengan buku yang berilustrasi dan ukuran sebesar 25 cm. Untuk keterangan ilustrasi, gunakan tanda baca titik 2. Untuk keterangan ukuran, gunakan tanda baca titik koma. Untuk seri, kita tuliskan judul serinya, yaitu Mina no Nihongo. Pada deskripsi catatan, saya akan menuliskan bahwa buku ini ditulis dalam bentuk aksara Jepang, yaitu hiragana, katakana, dan juga kanji. Adapun untuk penomoran standar, untuk akses dapat mencantumkan ISBN buku ini yang dapat kita lihat pada halaman buku yang terakhir. Soal pemahaman untuk membantu para pembaca agar dapat memahami maksud yang terkandung pada teks dalam buku berbahasa Jepang ini. Dikarenakan buku tersebut ditulis oleh lebih dari 3 orang penulis, maka kita akan menggunakan nama judul sebagai tajuk utama,
yaitu Mina no Nihongo Shoku ni Shoku de Yomiru Topiku ni Jugo. Sedangkan pada tajuk entry tambahan, kita dapat mencantumkan tajuk subjek dan nama penulis pertama dari buku tersebut. Pada acuan, cukup berikan tanda strip. Dan pada deskripsi tajuk subjek, kita tuliskan linguistik atau ilmu bahasa. Dan berikut, inilah hasil dari deskripsi bibliografi buku non-Latin yang berjudul Mina no Nihongo Shoku ni Shoku de Yomiru Topiku ni Jugo. Setelah membuat deskripsi bibliografi, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat kartu katalog. Di sini kita akan membuat dua kartu katalog, yaitu kartu katalog utama dan juga kartu katalog tambahan untuk subjek. Pada kartu katalog ini akan berisi 8 daerah deskripsi yang terdapat pada deskripsi bibliografi yang telah kita kerjakan sebelumnya. Dikarenakan buku Mina no Nihongo yang kita bahas kali ini ditulis oleh lebih dari 3 orang penulis atau pengarang, maka kita akan menggunakan jenis kartu katalog menggantung. Pada kartu katalog utama ini, yang menjadi tajuk entry utamanya yaitu judul buku. Oleh karena itu, kita akan menuliskan judul buku aksara non-Latinnya, yaitu Mina no Nihongo Shoku ni Shoku de Yomiru Topiku ni Jugo. Kemudian, kita akan menuliskan pernyataan tanggung jawab, yaitu penulis utama dari buku tersebut, dengan cara memberikan tanda garis miring. Dan dilanjutkan dengan nama pengarang, yaitu Makino Akiko, DKK, titik. Kemudian dilanjutkan dengan deskripsi keterangan penerbit. Caranya dengan memberikan tanda strip-strip, lalu tempat terbit, titik 2 nama penerbit, tahun terbit. Karena ini merupakan jenis katalog menggantung, maka untuk baris kedua dan seterusnya akan dijadikan sedikit menjorok ke kanan. Pada baris selanjutnya, kita akan mencantumkan daerah deskripsi fisik, yaitu jumlah halaman, titik 2, keterangan ilustrasi, titik koma, dan ukuran buku. Setelah itu, cantumkan daerah seri. Caranya dengan memberikan tanda strip-strip, lalu kurung buka, nama judul seri buku beraksara non-Latin, yaitu Mina no Nihongo, dan diakhiri dengan tanda kurung tutup. Pada baris berikutnya, berikan deskripsi keterangan catatan. Dan pada baris yang menjorok terakhir,
cantumkan untuk deskripsi penomoran standar, yaitu ISBN dari buku beraksara non Latin tersebut. Terakhir, sertakan keterangan untuk tajuk entry tambahan subjek dan juga tajuk entry tambahan untuk nama pengarang atau nama penulis pertama. Dan berikut adalah hasil atau tampilan dari kartu katalog utama untuk buku non-Latin yang baru saja kita buat. Untuk membuat kartu katalog tambahan subjek ini sama halnya saat kita membuat kartu katalog utama. Hanya saja pada baris pertama atau baris paling atas kita akan mencantumkan tajuk entry tambahan subjek, yaitu linguistik. Dan pada baris selanjutnya, kita hanya cukup menyalin informasi yang terdapat pada kartu katalog utama. Dan terakhir, jangan lupa untuk mencantumkan tajuk entry tambahan penulis utama di baris terakhir pada kartu katalog tambahan subjek. Dan ini adalah hasil untuk kartu katalog tambahan subjek maupun kartu katalog utama untuk buku aksara non-Latin. Nama saya Rafiul Hayya Al-Abid, selaku perwakilan dari kelompok saya. Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk menginput data buku ke dalam katalog online. Untuk aplikasi yang saya gunakan yaitu Slim versi 9 dengan nama kode boolean, dan seperti inilah tampilan utama dari Slim 9 boolean tersebut. Pertama-tama saya sarankan untuk teman-teman sekalian untuk menyiapkan data-data buku yang akan kita input ke dalam katalog online. Kebetulan saya sendiri sudah menyiapkan data bukunya tersebut dengan ketentuan yaitu AACR2 berbentuk buku non-Latin dengan judul Minna no Nihongo Shokyo 2 dengan judul tambahan Shokyu de Yomeru Topiku 25. Baiklah, kalau begitu kita langsung saja masuk ke dalam tampilan dari administrator. Lalu langsung kita buka di bagian bibliografi. Nah, ini beberapa buku yang pernah saya input sebelumnya. Lalu untuk menambahkan buku yaitu di sini tambah bibliografi baru. Akan muncul tampilan seperti ini, yaitu kolom-kolom kosong yang mana untuk kita isi mengenai data buku tersebut. Baiklah, untuk yang pertama yaitu judul buku tersebut. Kita copy pastekan saja untuk mempercepat. Nah, untuk anak judul kita beri tanda titik 2. Dan setiap awal dari kata di anak judul menggunakan huruf kecil, bukan kapital. Lalu yang selanjutnya yaitu input data pengarang. Di sini saya sudah menyiapkan penulis atau pengarang yang ikut terlibat dalam penulisan buku. Untuk penulisan pengarang sendiri yaitu
kami menggunakan peraturan terbaru, yaitu dimana hanya nama marga yang dibalikan. Kebetulan karena ini terbitan Jepang, jadi nama-nama pengarang atau penulis yang terlibat dalam penulisan buku ini namanya telah dibalikan, jadi kita bisa langsung input saja ke dalam opak seperti itu. Oke, lalu yang kedua, kita pilih pengarang utama dan nama orang. Lalu yang selanjutnya, oke, semua nama pengarang telah di-input dan kita bisa lihat listnya, nama-nama pengarang dan atau penulis yang ikut terlibat. Lalu yang selanjutnya yaitu pernyataan tanggung jawab. Kami menggunakan ASR 2 yang peraturan terbaru. Jadi dimana apabila ada 2 sampai 3 atau lebih yang terlibat dalam penulisan buku sebagai pengarang utama, maka penulisannya di akhir menggunakan DKK dan hanya nama penulis atau pengarang yang pertama disebut yang dicantumkan, seperti ini. Lalu pernyataan edisi, kita lihat di dalam data yang saya dapatkan, edisi tidak tercantum atau tidak teridentifikasi, maka kita isikan juga strip atau dikosongkan. Oke, lalu selanjutnya yaitu info detail spesifik. Untuk data yang saya dapatkan mengenai buku yang saya input ini tidak terdapat data spesifik atau data khusus dari buku tersebut, jadi kita kosongkan saja juga. Lalu yang selanjutnya yaitu pembuatan nomor eksemplar, dimana kita bisa memilih kode eksemplar yang akan kita gunakan apabila kita pernah menginput. Apabila belum, maka kita bisa memilih tambahkan. Untuk di sini kita bisa memilih abjad sesuai yang kita butuhkan atau sesuai yang kita inginkan. Saya di sini menggunakan B20, B untuk buku dan 20 itu untuk tahun 2020 pada tahun ini. Lalu untuk sufiks saya kosongkan. Dan untuk panjang nomor seri 4 digit. Oke, simpan. Oke, tersimpan. Kita tutup. Lalu kita pilih yang kita buat tadi. Oke. Lalu jumlah eksemplar, kebetulan saya hanya memiliki 1 buah eksemplar yang saya pegang, jadi saya memilih 1. Lalu yang selanjutnya yaitu untuk tipe GMD kita memilih teks. Lalu untuk tipe isi kita pilih teks juga. Lalu untuk tipe media kita pilih other, karena kebetulan tipe medianya ini buku, jadi bukan berbentuk digital ataupun mikrofilm dan lain sebagainya. Lalu tipe pembawa, karena buku yang saya dapatkan kebetulan tidak memiliki pembawa apapun, jadi kita pilih saja unspecified. Lalu kalau terbit, ini digunakan hanya untuk terbitan berseri, karena yang saya input ini berupa monograf, jadi ini tidak digunakan. Lalu selanjutnya yaitu ISBN dan ISSN. Kita lihat, ini dia ISBN-nya.
Lalu untuk penerbitnya kita masukkan. Oke. Kita tambah baru karena sebelumnya belum pernah input buku dari terbitan tersebut. Lalu selanjutnya yaitu tahun terbit. Pada tahun 2001. Lalu tempat terbit kita ketikkan Tokyo. Mohon maaf. Nah, tambah baru karena sebelumnya belum pernah menginput buku yang diterbitkan dari Tokyo. Lalu deskripsi fisik. Lalu selanjutnya yaitu judul seri, tetapi ini dikhususkan untuk terbitan berseri, jadi tidak perlu diisikan untuk saat ini. Lalu yang selanjutnya adalah klasifikasi. Kita merujuk pada dedisi. Untuk klasifikasi mengenai bahasa Jepang atau linguistik Jepang, kita menggunakan kode 495.6. Mohon maaf. Titik 6. Oke, tambah baru. Maka akan secara otomatis akan terisikan di nomor panggil. Lalu kita lengkapi nomor panggilnya dengan 3 huruf awal dari penulis utama, lalu 1 huruf awal dari judul buku. Oke, seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu kita tambah subjek. Subjek yang pertama yaitu kita isikan linguistik. Sisipkan dalam bibliografi. Lalu yang selanjutnya yaitu bahasa Jepang. Oke. Baik. Subjek telah terisi secara otomatis seperti yang tercantum di sini. Lalu yang selanjutnya untuk bahasa kita tuliskan Jepang. Mohon maaf kelihatannya untuk Slim 9 ini tidak mendukung untuk bahasa Jepang, jadi kita pilih saja Inggris. Lalu abstrak atau catatan, kebetulan di sini saya sudah isikan beberapa sebagai berikut. Untuk abstrak atau catatan dapat dilihat dari buku atau sinopsis buku yang kita input. Lalu selanjutnya itu untuk sampul, teman-teman bisa mengambil dari file folder ataupun dapat mengunduhnya dengan menginput link gambar dari Google. Kebetulan saya sudah menyimpan foto sampul, maka saya klik browse, lalu kita pilih foto yang akan kita pakai, lalu buka. Nah, terlihat di sini sampul buku yang kita input. Oke, selanjutnya yaitu lampiran berkas. Dengan tambah lampiran apabila dalam buku yang kita input itu ada lampiran, tapi apabila tidak, maka tidak perlu diisikan. Dan data biblio terkait, yaitu bisa jadi mengenai
istilah berkaitan ataupun satu subjek yang membahas subjek yang sama, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu tunjukkan di opak dan promosikan ke beranda agar dapat terlihat oleh pengguna. Lalu perbaharui. Oke. Di sini buku yang kita input telah terdaftar di dalam bibliografi. Lalu kita bisa menyuntingnya untuk mengecek apakah ada yang perlu dirubah ataupun ada perbaikan atau yang salah atau yang dihapus, seperti itu. Oke, biar tidak ada, maka kita bisa perbarui lagi. Lalu kita lihat daftar bibliografi. Oke, ini dia buku yang baru saja kita input. Lalu kita buka di tampilan utama Slims, kita reload. Maka di sini akan tampil buku yang baru saja kita input di koleksi baru dan diperbarui. Mungkin itu saja, cukupkan sekian. Nama saya Dinda Aniza Rizkyani. Saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuat deskripsi bibliografi dan kartu katalog terbitan berseri. Di sini saya memilih jurnal yang berjudul Jurnal Manasa, Berkala Ilmiah Penaskahan Nusantara. Nah, ini adalah cover dari jurnalnya. Jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia di Depok pada tahun 2011. Jurnal ini terbit setiap 2 kali dalam 1 tahun. Dalam membuat deskripsi bibliografi kali ini, saya menggunakan format AACR2. Nah, format AACR2 ini memiliki 8 daerah deskripsi. Yang pertama adalah daerah judul, yang kedua edisi, yang ketiga penomoran, yang keempatnya keterangan penerbit, yang kelima deskripsi fisik, seri, catatan, dan yang terakhir itu adalah nomor standar. Langsung aja sekarang kita mulai mengisi deskripsi bibliografinya, dimulai dari judul. Nah, di sini kita bisa lihat ya, judulnya itu adalah Jurnal Manasa. Jadi kita tulis aja di sini judulnya Manasa. Nah, untuk bagian pernyataan jenis bahan umum atau GMD ini kita kasih strip aja. Nah, di bagian judul tambahan di jurnal ini terdapat judul tambahan, yaitu adalah Berkala Ilmiah Pernaskahan Nusantara. Sengaja kita ketik. Nah, di sini untuk pernyataan tanggung jawabnya kita tulis badan yang menerbitkan jurnal tersebut, yaitu adalah Universitas Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah daerah edisi. Karena di sini edisinya tidak teridentifikasi, jadinya kita kasih strip aja. Nah, untuk bagian pernyataan tanggung jawab terkait edisi juga kita kasih strip. Yang selanjutnya adalah penomoran. Di sini kita lihat pada gambar. Nah, penomorannya itu adalah volume 1, nomor 1, 2011. Jadi kita langsung tulis di sini. Selanjutnya adalah daerah keterangan tempat terbit. Nah, tempat terbitnya tadi ada di Depok. Penerbitnya adalah
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Selanjutnya adalah tahun terbitnya, yaitu 2011. Selanjutnya di sini adalah deskripsi fisik. Kalau untuk jurnal itu terdiri dari jilid, ada beberapa jilid, lalu ilus apakah ada atau tidak ilustrasinya, sama ukuran dari bukunya. Nah, di sini kita isi titik. Jil, maksud dari titik-titik jil ini adalah karena kita nggak tahu nantinya dia akan sampai berapa jilid jurnal ini. Lalu titik 2 il titik koma, panjang dari buku ini 23 cm. Nah, untuk seri di sini tidak teridentifikasi, jadi kita kasih strip. Nah, di sini catatannya, untuk catatan di sini saya isi frekuensinya. Nah, frekuensinya di sini tertulis kalau dia itu terbit 2 kali dalam 1 tahun. Jadi kita tulis Untuk nomor standar, di sini kita masukkan nomor ISSN-nya. Di sini adalah 2088/9631. Nah, untuk abstrak, di sini udah ada abstraknya, jadi kita tinggal salin aja ini. Yang selanjutnya di sini adalah tajuk entry utama. Nah, di sini tajuk entry utamanya adalah badan yang menerbitkan jurnal tersebut, yaitu adalah Universitas Indonesia. Nah, untuk tajuk entry tambahan, di sini saya memilih subjek, itu subjeknya adalah ilmu budaya. Untuk acuan, di sini kita kasih strip aja. Nah, tajuk subjeknya di sini tulis ilmu. Ya, jadi ini adalah hasil dari deskripsi bibliografi format AACR2. Jadi seperti itu cara mengisi atau membuat deskripsi bibliografinya. Sekarang kita lanjut untuk membuat kartu katalognya. Selanjutnya di sini saya akan membuat katalog utama jurnalnya. Nah, pertama di sini kita tulis Universitas Indonesia. Nah, enter. Terus kita tulis di judul jurnalnya Manasa, dan judul tambahannya juga ditulis. Lalu garis miring, terus kita tulis penanggung jawabnya.
Nah, lalu titik, strip. Sekarang kita tulis daerah penomorannya, vol titik 1 spasi nomornya. Lalu titik, strip tempat terbitnya, dan penerbit. Yang selanjutnya adalah deskripsi fisik, itu titik geo titik 2 io titik koma 23 cm. Nah, lalu yang selanjutnya itu adalah bagian catatan yang berisi frekuensi lalu nomor ISN-nya, untuk di paling bawah ini kita tuliskan untuk katalog tambahannya, itu bisa judul dan bisa juga pakai pojok subjek. Nah, jadi seperti ini hasilnya untuk katalog utama jurnal. Nah, sekarang selanjutnya itu membuat katalog tambahan. Di sini bisa menggunakan judul atau subjek, tapi saya memilih untuk katalog tambahan ini menggunakan subjek. Untuk membuat katalog tambahan subjek jurnal. Nah, jadi di sini yang pertama kita tulis dulu subjeknya, yaitu adalah ilmu budaya. Manasa, ini judul, garing penanggung jawabnya, titik, strip, saya tulis volnya atau daerah penomoran, titik, strip, Depok, ini tempat terbit dan penerbitnya.
tahun 2011. Lalu tulis deskripsi fisiknya. Terus catatan. Dan di SSN -nya. Nah, berarti untuk yang di bawahnya ini karena yang subjek ini udah dipindah ke atas, jadi ini kita tinggal tulis yang judulnya aja. Nah, jadi ini katalog tambahan subjek jurnalnya menggunakan tajuk subjek. Nah, jadi sekarang kita sudah selesai membuat katalog utama dan juga katalog tambahan subjeknya. Jadi seperti ini cara membuat katalog untuk jurnal. Kalian, di sini saya akan menjadi perwakilan untuk mempraktikkan tutorial bagaimana input data buku. Kebetulan yang saya input saat ini adalah jurnal ke dalam katalog online. Yang saya gunakan di sini yaitu katalog online berupa Slims. Oke, langsung saja. Hal yang perlu dipersiapkan mungkin ini opsional bagi teman-teman sekalian yang membutuhkan untuk mempermudah ketika menginput, yaitu adalah data buku yang akan diinput seperti ini. Kebetulan saya sudah membuatnya, jadi kita bisa langsung saja mulai untuk input data bukunya. Baiklah, kita sudah masuk ke dalam area administrator, bagian bibliografi dan tambah bibliografi baru. Oke, langsung saja untuk judulnya. Kebetulan saya menginput jurnal untuk kali ini. Untuk jurnalnya yaitu NASA Monat seperti ini. Lalu untuk anak judulnya kita ambil dari sini, anak judul atau judul tambahan. Kita bisa langsung copy pastekan. Oke, baik, seperti biasa kawan-kawan, teman-teman sekalian, kita perbaiki tulisan di sini, dimana untuk anak judul atau judul tambahan, setiap awal dari kata dituliskan dengan huruf kecil dan bukan huruf kapital. Oke, seperti ini. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu tambah data pengarang. Kita klik di sini. Karena kebetulan yang saya input kalian adalah jurnal, jadi untuk data pengarang di sini kita mengambil pernyataan tanggung jawab sekaligus penyunting seperti itu. Oke, kebetulan di sini untuk pernyataan tanggung jawabnya yaitu Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Kita langsung saja kopikan. Lalu kita pastikan di sini. Untuk kawan-kawan sekalian, untuk ngecek kembali apakah penulisannya sudah benar, seperti ini. Lalu untuk di bagian nama orang kita ubah menjadi badan organisasi, dikarenakan ini jurnal dan pernyataan tanggung jawabnya itu merupakan badan organisasi. Lalu di sini kita ubah menjadi penyunting. Oke, sisipkan dalam bibliografi. Oke, data pengarang telah diinput dan diperbaharui. Lalu selanjutnya itu
pernyataan tanggung jawab. Pernyataan tanggung jawab di sini kita gunakan saja seperti yang tadi ya. Lalu kita input di sini. Sedikit perbaikan. Oke. Seperti ini. Lalu yang selanjutnya yaitu pada kolom edisi. Untuk mengisikan edisinya, untuk jurnal yang kebetulan saya input kali ini edisinya tidak teridentifikasi, jadi kita kosongkan saja. Lalu untuk info detail spesifik kita kosongkan juga, karena kan tidak adanya info detail spesifik mengenai jurnal yang kebetulan saya input. Lalu selanjutnya itu pembuatan nomor eksemplar. Untuk teman-teman yang belum pernah input ataupun memasukkan data mengenai jurnal ataupun koleksi lainnya, bisa mengklik tambah pola baru. Untuk saya sendiri kebetulan pernah menginput jurnal, jadi saya gunakan huruf awal kapital J untuk jurnal, 20 untuk tahun 2020, dan 4 digit untuk panjang nomor, seperti itu. Lalu total item yang tersedia, kebetulan saya hanya memiliki 1, dan untuk input ini jadi saya pilih 1. Lalu yang selanjutnya untuk GMD kita biarkan saja sebagaimana awalnya, defaultnya. Lalu untuk tipe isi kita lihat untuk koleksi yang kita input, kebetulan kali ini adalah berbentuk teks. Lalu tipe medianya, kebetulan tidak menggunakan media apapun, jadi kita pilih unmediated. Lalu untuk tipe pembawa, kebetulan tidak ada yang menyertainya, jadi kita lihat sebentar. Ya, tidak ada, jadi kita pilih saja unspecified, seperti itu. Lalu kalau terbit, ini untuk durasi berapa kali terbitnya satu terbitan berkala. Kita lihat di sini terbitan untuk seri ini frekuensinya yaitu terbit 2 kali dalam setahun. Kita lihat apakah ada pilihannya. Tidak ada. Kalau begitu kita tambahkan. Oh, kelihatannya tidak ada pilihan untuk menambahkan ya. Jadi kita annually saja. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu ISBN dan ISSN. Untuk ISSN atau nomor standar yang digunakan yaitu ini 20889631. Kita kopikan. Lalu kita pastekan di sini. Oke, lalu yang selanjutnya yaitu adalah penerbit. Kita lihat di data yang sudah kita buat. Di sini untuk penerbitnya yaitu Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Kita kopikan. Lalu kita paste. Oh iya, untuk yang sebelumnya mungkin bisa dilihat di sini untuk tambah baru, untuk perbaikan. Nah, seperti ini. Oke. Lalu untuk tahun terbit, kita kembali lihat di sini. Untuk tahun terbitnya itu adalah 2008 sampai 2011. Maksud dari tahun terbit di sini adalah yaitu terbitan pertamanya yaitu pada tahun 2008, dan jurnal yang saya pegang saat ini yaitu adalah yang tahun 2011.
Oke, lalu untuk yang selanjutnya itu tempat terbit. Tempat terbit di Depok. Oke, sudah sesuai. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu deskripsi fisik. Kita cek terlebih dahulu di data. Untuk di bagian deskripsi fisik, data yang saya dapatkan ternyata ada perbaikan di sini, yaitu adalah satu jilid. Oke, seperti ini. Lalu kita kopikan. Dan kita tempelkan. Oke, seperti ini. Lalu berikutnya yaitu adalah judul seri. Kita lihat apakah di sini ada judul serinya. Kelihatannya tidak teridentifikasi. Oke, kalau begitu kita kosongkan saja. Oke, lalu yang selanjutnya itu adalah klasifikasi. Di sini kita tuliskan saya menggunakan 410 untuk linguistik. Oke, otomatis nomor panggil terisi juga. Lalu kita lanjutkan, kita lengkapi dengan 3 huruf dari pernyataan tanggung jawab atau penghalang utama dan 1 huruf dari buku yang kita input, judul buku. Judul buku. Oke, seperti ini. Lalu selanjutnya itulah subjek. Kita klik tambah subjek. Kata kunci yaitu ilmu budaya. Untuk menjadi topik utama, disisipkan dalam bibliografi. Lalu yang kedua yaitu linguistik. Oke, subjek sudah terinput. Lalu berikutnya yaitu bahasa, kita gunakan bahasa Indonesia. Lalu untuk area abstrak atau catatan, kita lihat India. Kita kopikan saja langsung. Oke. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah gambar sampul. Teman-teman bisa mencarinya dengan mengunduh, dengan menginput URL atau link yang dicari melalui Google, atau bisa menggunakan data yang telah disiapkan. Kebetulan saya sendiri sudah menyiapkannya. Baik, tunggu sebentar. Ya. Nah, otomatis gambar sampul akan langsung berisi. Lalu tambah lampiran berkas apabila terdapat lampiran, dan data biblio terkait apabila ada bibliografi terkait mengenai buku yang kita input ini. Kebetulan untuk 2 ini untuk saat ini saya lewati terlebih dahulu. Lalu untuk sembunyikan di opak kita tunjukkan. Lalu untuk promosikan ke beranda kita pilih promosikan. Oke, simpan. Untuk unggah gambar gagal, kita lihat. Untuk maksimum gambar kelihatannya 500 KB, jadi kemungkinan melebihi dari batas, jadi gambar tidak bisa diunggah. Kalau begitu kita biarkan saja terlebih dahulu. Kita lihat di daftar bibliografi. Ini dia bukunya. Lalu kita lihat di tampilan utama untuk pengguna, untuk layanan. Lalu ini dia bukunya, sudah tersedia di koleksi baru dan diperbarui. Oke, mungkin cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam yasrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.